melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk bersama-sama hadir sekaligus belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Dan oleh sebab itu saya mengajak terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang boleh kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang oleh karena kasih-Mu Engkau menyelimuti kami semalam. Engkau menjagai tidur kami, Engkau menghindarkan kami dari berbagai macam malapetaka kehidupan dunia. Dan pagi hari ini Engkau berkenan membangunkan kami untuk kami boleh menerima kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan. Boleh memulai aktivitas kehidupan kami dengan baik dan mempertanggungjawabkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saatnya bagi kami bersama-sama menggumuli dan belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka mata batin kami, telinga pemikiran dan kehidupan kami tertuju kepada firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, mampukan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri.
Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir. Bahkan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir, menguasai dan mengurapi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur. Mazmur 115 akan saya baca bait yang pertama sampai 15. Mazmur 115 saya akan membaca untuk kita semua bait yang pertama sampai ke-15 demikian. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang Ia kehendaki. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan terlebih dahulu ayatnya atau baitnya yang ke-12. Ketika kita mendengar apa yang tertulis dalam bait yang ke-12 ini, kemungkinan besar kita dibuat ciut hati, dibuat ragu-ragu akan pertolongan dan berkat Tuhan. Karena di sana dikatakan Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Ketika ada kata kita, tentu kita ada semangat. Oh, bukan hanya orang tertentu nih, karena kita semuanya diberkati. Tetapi nampaknya ketika ada dua kalimat terakhir, di sana diungkapkan secara jelas memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Mungkin dalam hati kita muncul pertanyaan, kenapa hanya kaum Israel dan kaum Harun saja? Karena bagaimanapun juga ketika kita mendengar kata ini, mendengar kalimat ini, kita bukan menjadi bagian dari mereka. Bagaimanapun juga kita adalah orang Indonesia, kita adalah orang Jawa, kita adalah orang yang hidup di seputaran Banyumas, atau lebih tepat
ketika kita ditempatkan Tuhan di Purbalingga, kota tercinta ini. Itu artinya bisa jadi bahwa kita menganggap bahwa berkat Tuhan tercurah, pertolongan Tuhan tercurah hanya bagi kaum Israel dan kaum Harun saja. Dan nampaknya memang ayat ini atau bait ini tidak berhenti sampai di situ. Bait yang ke-12 tadi ternyata baru ada komanya, masih ada kelanjutannya. Di dalam bait yang ke-13 ternyata ada ungkapan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Artinya ada satu paket yang tertulis di sana. Ketika Tuhan katakan Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kita, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dijelaskan baik kecil maupun besar. Itu artinya ada bagian berkat Tuhan, ada perhatian Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang kaya miskin, tanpa memandang besar kecil. Karena di sana diungkapkan tentu orang-orang semuanya. Hanya saja memang yang perlu kita ingat, di sana ada ungkapan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca bait yang ke-13 ini, ada ungkapan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, kok penggambaran saya lalu mengingat ulang apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Ketika saya hidup bersama dengan Eyang Kakung, Eyang Putri. Mereka mengasihi saya. Tetapi tentu kasih seorang bapak, kasih seorang ibu, kasih seorang eyang kepada cucunya memiliki syarat-syarat. Tidak mungkin semuanya, begitu ya istilahnya. Kita memperhatikan dan kita juga perlu introspeksi diri. Apakah kita menjadi orang-orang yang takut? Takut dalam pengertian yang positif. Menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang memperhatikan nasihat, menjadi anak yang memiliki etika, yang memiliki sopan santun, yang memiliki perhatian kepada orang tua. Coba kita bedakan. Apa tanggapan orang tua kita ketika ada beberapa orang anak di dalam kehidupan keluarga? Pada saat satu anak atau dua anak nurut sama orang tuanya sedangkan yang lain tidak. Apakah perlakuannya sama? Nampaknya tidak. Hanya dilalahnya memang saya hidup sendiri, diasuh oleh Eyang Kakung, Eyang Putri. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya tidak nurut, tidak patuh kepada mereka, tentu mereka tidak akan pernah memperhatikan, memberikan perhatian, memberikan berkatnya, memberikan penghargaan lebih kepada cucunya. Saya selalu mengingat, setiap kali saya butuh sesuatu, saya mesti mengatakan menawi eyang kagungan duit. Saya pengen sepeda, saya selalu katakan menawi eyang kagungan duit, Rudi pengen dipun pundhutaken sepeda. Menawi eyang kagungan duit, Rudi pengen dipundhutaken gitar. Menawi eyang kagungan duit, Rudi pengen dipundhutaken sepatu. Tentu orang tua yang mendengar ungkapan cucunya berpikir keras tentang itu. Tetapi kembali, iya kalau cucunya itu nurut, iya kalau cucunya itu patuh, iya kalau cucunya menaruh hormat kepada mereka. Tentu perhatian itu lebih ketimbang yang tidak, begitu kan? Sehingga seringkali eyang itu membuat kejutan-kejutan. Karena bagaimanapun juga, mungkin saya pernah matur bahwa
penghasilan itu hanya berasal dari Eyang Kakung. Eyang Putri tidak memiliki penghasilan apa-apa, dan Eyang Kakung adalah pensiunan pegawai negeri ketika itu. Bisa dibayangkan seberapa pemasukan itu. Tetapi toh ketika mendapatkan sesuatu di luar dugaan mereka, ternyata Eyang selalu membuat kejutan-kejutan itu. Tidak perlu diminta, ketika sang cucu ini benar-benar menjadi cucu yang didambakan, mampu menjadi anak yang memang bisa dilihat apapun juga yang baik, tanpa diminta, nampaknya apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi. Sebagai misal, saudara, di Solo ketika itu belum ada listrik, dan pasang listrik ketika itu cukup mahal. Kami harus menyediakan teplok dan juga petromak. Itu kalau sore hari kami sudah ribut tentang itu. Yang ngisi lengopet, minyak tanah. Lalu kami harus memotong sumbunya. Rajin sekali memotong sumbunya beberapa hari. Lalu kami juga harus mengganti kaos petromak. Lalu kami harus menyediakan spiritus. Kami harus memompanya supaya itu semua bisa menerangi rumah. Dan ketika itu tetangga-tetangga sudah pasang listrik, sedangkan rumah kami belum. Tetapi tanpa diminta pun, lalu akhirnya Eyang membuat rumah kami menjadi terang. Itu artinya, saudara, pekerjaan yang tadinya sulit dipermudah. Demikian pun ketika saya mandi harus nimba air. Seberapa ciduk yang saya pakai, saya harus menggantikannya. Tetapi tanpa diminta, ternyata Eyang melihat bahwa ada kesusahan-kesusahan, ada keterbatasan-keterbatasan seorang anak kecil yang harus nimba air dari sumur. Tahu-tahu di rumah sudah ada pompa air listrik. Kejutan tentu saja. Ketika saya setiap hari nonton TV di rumah tetangga, depan rumah tepatnya, yang saya menyebutnya sebagai Pak D Bude. Setiap kali ada tayangan saya datang ke sana. Tanpa harus diminta, suatu kali kami memiliki TV, walaupun berukuran 14 in dan TV itu tidak berwarna, sedangkan di tetangga berwarna. Bukankah ini kejutan? Ketika setiap kali saya berjalan kaki ke sekolah, jarak dari rumah ke sekolah waktu SMP sekitar 4 kilo, tetapi ketika SMA lalu menjadi 7 kilo. Setiap hari. Nanti kalau pulang sekolah, kalau tidak jalan kaki, ya saya nunut teman. Tetapi ternyata ada ungkapan yang dulu pernah saya sampaikan menawi Eyang kagungan arto, menawi Eyang kagungan duit. Ternyata tanpa kami minta terus-menerus Eyang membelikannya, tanpa kami duga, tanpa saya duga. Begitupun dengan kita. Saudara-saudara, kembali apa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam ayatnya yang ke-13 tadi, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya hanya menggambarkan Tuhan itu sebagai orang tua, dan orang-orang yang takut itu adalah anak-anaknya, cucunya. Bagaimana sikap cucu, bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya, maka orang tua akan bersikap kepada anak dan cucunya itu. Kalau di dalam kehidupan beriman kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang ngerti akan kedudukan Tuhan, yang ngerti apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan, maka Tuhan percayalah akan memberkati kita, akan memperhatikan kita, akan terus menopang kehidupan kita. Tetapi juga jangan katakan bahwa ketika kita dalam situasi kondisi yang tidak baik-baik saja hubungan kita dengan Tuhan, lalu Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Hanya perhatian Tuhan akan lebih
akan lebih nih ketika kita takut akan Dia. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Apakah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah kita terus-menerus pengen memperhatikan sabdanya dan melakukan sabda itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita mempunyai kerinduan untuk melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, pengen terus-menerus memuji memuliakan nama Tuhan, terus membesarkan namanya, terus berani bersaksi di hadapan banyak orang bahwa Tuhan itu baik kepada kita? Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini Tuhan cukupkan. Ya walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa berkat Tuhan itu selalu bagian-bagian yang baik dan menyenangkan hati kita. Karena di balik setiap peristiwa tentu ada kehendak Tuhan yang terjadi. Ya sebagai misal, kalau dulu yang mengasihi saya mengatakan, apakah terus-menerus mengasihi itu selalu hal-hal yang baik? Nampaknya tidak. Saya selalu mengingat ketika apa yang saya ungkapkan, mangke kula wangsul jam 09.00 saking griyanipun kanca. Wetawis jam 11:30 menapa jam 11:30 nembe dumugi griya. Yang memperhatikan itu. Tetapi kalau sudah lewat dari jam itu dan saya tidak datang, artinya saya harus tidur di luar, di teras. Karena ketika totok-totok, pintu itu sudah tidak diwengani lagi, sudah tidak dibuka lagi. Apakah lalu orang tua saya tidak mengasihi saya? Saya mengatakan mengasihi. Karena dari sana saya harus selalu introspeksi diri. Apakah yang saya lakukan itu benar? Apakah mulut saya ketika mengucapkan itu sesuai dengan apa yang aku lakukan? Tindakanku benar atau salah? Demikian pun Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai misal, ketika Tuhan misal nih memberikan sakit kepada kita, apakah lalu kita katakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan memberkati kita. Karena di dalam sakit itu kita bisa introspeksi diri. Tentu bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi hubungan dengan kehidupan kita sendiri. Apakah kita ngoyo dalam kehidupan ini? Kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk segala sesuatunya dalam tanda kutip yang sia-sia. Karena kadangkala kita itu gemerungsung begitu ya, istilahnya orang sini ya, gemerungsung. Kita merasa bahwa waktu 24 jam itu kurang. Padahal Tuhan menyediakan waktu kita untuk beristirahat, menenangkan segala sesuatunya, untuk lalu kita terlibat lagi di dalam dunia. Tetapi kadangkala kita merasakan bahwa waktu yang Tuhan berikan itu kurang, sehingga kita gemerungsung tadi. Lah bagaimana Tuhan menghentikannya? Dengan sakit tentu saja. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Supaya lalu kita mengerti, oh ternyata di dalam sakitku ada banyak hal yang patut untuk aku renungkan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, secara kembali mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan diungkapkan di sana baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan kita. Percayalah bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk keturunan Harun, tetapi juga untuk kita semua. Yang mengasihi Dia, yang takut akan Dia, yang berusaha mendekat dengan Dia, melekat kepada Dia. Dan kita harus menjadi bagian dari orang-orang itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayo kita terus berusaha, berproses menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Allah,
karena Engkau masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami bersama-sama belajar. Dan biarlah pelajaran yang kami terima tidak sia-sia demikian, tetapi kami boleh membuktikan bahwa kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebagaimana kami anak-anak terhadap orang tua kami. Tuhan, Engkau mengetahui hati kami. Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui jalan pemikiran kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau juga mempengaruhi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin memiliki rasa takut akan Tuhan. Melekatkan hati kami di dalam hati Tuhan. Dan kami Engkau perkenankan, beri kemampuan kepada kami untuk menjalankan fungsi kami dengan baik. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, saat ini pun kami dengan kerendahan hati mendoakan saudara-saudara kami yang di dalam keterpurukan hidup. Karena sakit yang menggerogoti tubuhnya. Sakit yang menggerogoti jiwanya. Engkau membuat tubuh ini semakin lemah tak berdaya. Tetapi kami percaya bahwa di balik itu semua Engkau mengasihi kami dengan sungguh. Engkau mengasihi kami dengan lebih. Dan oleh sebab itu kami percaya bahwa ada jalan keluar yang Kau sediakan bagi setiap kami yang rapuh ini. Engkau menyediakan kegembiraan di dalam hati kami selepas semua peristiwa itu terjadi. Demikian pun dengan orang tua kami, Tuhan. Rapuh, ringkih, lemah, tak berdaya. Tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Engkau senantiasa menjagai, Engkau senantiasa ada, Engkau senantiasa hadir di dalam setiap kesempatan. Sehingga pengharapan itu menjadi sempurna saat orang tua kami bersandar pada Tuhan. Kami bersyukur atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik yang menyukakan maupun mendukakan kami. Kami bersyukur atas kehidupan gereja yang masih Engkau berkati di dalam keberadaannya. Kami boleh senantiasa menyandarkan kehidupan gereja dan segala kebutuhan gereja ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Bahkan saat GKJ Purbalingga berproses untuk pemanggilan pendeta baru, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akhirnya nanti berkehendak dan merancangkan hal yang positif, yang baik, yang indah pada waktunya bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami semua harus merasa bersyukur atas keputusan MK yang sudah diambil. Kami harus bersyukur memiliki pemimpin yang baru. Itu artinya kami juga harus berproses selama 5 tahun ke depan bersama pemimpin baru kami. Baik kami yang merasa diri kalah, kami yang merasa diri menang. Jangan biarkan kami terpuruk. Jangan biarkan kami jumawa. Jangan biarkan kami ria. Jangan biarkan kami sombong angkuh atas semua yang terjadi. Mampukan kami menikmati masa 5 tahun ke depan bersama-sama dengan Engkau, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan di tengah-tengah perimpunan kami, mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Memohon ampun akan setiap dosa pelanggaran yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyelesaikan persekutuan doa ini dengan damai sejahtera. Inilah sahabat-sahabat kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita terus mendekat kepada Dia, teruslah semangat untuk
berbuat baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.